tentang apa? Prinsip-prinsip teori dan praktek. Kemudian pada level 2 kemampuan guru menerapkan. Jadi tahapannya adalah mulai memahami, kita belajar, kita mencari ide, kita berkreasi, belajar tentang pengetahuan, tentang teori, tentang praktik, pembelajaran, tentang konten, tentang macam-macam. Kemudian kita bisa menerapkan dalam prinsip-prinsip pembelajaran sesuai dengan peserta didik tadi. Setelah itu kita akan mengevaluasi tahap berikutnya dan kemudian akan berkolaborasi dan membimbing. Ini yang akan nanti saya berikan sedikit contoh, itu tidak bisa semuanya, tapi saya mengambil beberapa contoh leveling dan contoh nyata yang mungkin Bapak Ibu semuanya saya yakin setiap saat sudah melakukan, tetapi terkadang tidak didokumentasikan atau tidak ditulis begitu, atau katakanlah tidak sadar kalau itu ternyata oh saya sudah pada level ini begitu. Nah, ini adalah hal-hal yang uh, terjadi biasanya kepada kita karena saya yakin guru itu mengajar dengan sepenuh hati, mengajar dengan segala daya dan upaya, kadang-kadang tidak memikirkan ini tuh menulisnya atau apa, tapi praktek di kelas yang penting seperti itu biasanya. Nah, Bapak Ibu, nah ini adalah kompetensi dengan indikator dan subindikatornya. Tadi kompetensi pedagogik tadi, lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, begitu. Nah, ini juga ada indikator yang sudah tadi saya kemukakan, kemudian ini juga ada subindikatornya, masing-masing ini ada 3, yang kedua ada 5, ada yang ketiga, indikator ketiga ada 5 juga. Nah, Bapak Ibu, ini nanti kan tidak semuanya kita bahas di sini, masing-masing contohnya tidak mungkin, tapi ada beberapa satu-satu kita ambil contohnya. Besok juga Bu Jerry akan lebih banyak berbagi tentang praktek baik, tentang bagaimana menerapkan dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ini adalah masing-masing indikator dan subindikator gitu ya, yang tadi sudah kita eh, sampaikan. Kemudian ada level 1 itu kalau misalnya tadi pedagogik itu kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan, ini definisinya. Kemudian level kompetensi level satunya berarti memahami konsep lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran yang efektif, asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini level-levelnya adalah tadi sudah disinggung memahami, kemudian melakukan atau menerapkan upaya strategi yang sesuai dengan levelnya dan kok definisinya, kemudian mengevaluasi, berkolaborasi, membimbing rekan sejawat. Nah, nanti di akhir itu ada level membimbing itu guru utama ya, kolaborasi itu guru madya, tapi itu adalah kemampuan minimal yang harus dipenuhi. Boleh tidak kalau misalnya belum guru utama atau belum guru madya kita berkolaborasi dan membimbing. Membimbing bukan berarti membimbing satu-satu ya, misalnya berbagi praktek baik dengan teman-teman guru boleh gitu. Karena itu level yang harus dipenuhi tadi adalah level yang minimal gitu. Minimal untuk guru pertama, guru muda, guru madya dan guru utama. Tapi kalau ada guru muda dan sudah berkolaborasi dan sudah bisa berbagi praktek baik dengan rekan sejawat sehingga itu menjadi satu inspirasi bagi rekan-rekannya yang lain ya boleh-boleh saja gitu. Nah, ini Bapak Ibu kalau tadi indikator subindikatornya ini misalnya ya lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman untuk peserta didik apa yang harus dilakukan? Level satunya apa? Memahami berarti di sini guru berpikir, belajar, menemukan ide, ya, mencari ide, memikirkan pengetahuannya seperti apa yang berpusat pada peserta didik, yang nyaman bagi peserta didik, begitu. Setelah ketemu akan diterapkan strateginya. Kemudian strategi itu akan dievaluasi. Besok Bu Jiri akan banyak menerapkan ke situ, akan banyak bercerita tentang praktek itu, tetapi malam ini saya hanya akan mencontohkan beberapa. Nah, oleh sebab itu, ini yang ada di Perdirjen 2626 tahun 2023, tentu bagaimanapun juga Bapak Ibu Guru pasti harus membacanya, harus
memahami itu karena memang itu yang sehari-hari nanti akan digeluti oleh guru tentang kompetensi ini gitu ya, tentang kompetensi ini. Kita tidak usah berpikir bahwa iya nanti kalau masih berlaku, kalau enggak kita tidak usah berpikir ke sana, yang penting yang sekarang sedang berlaku itu yang kita lakukan, itu yang kita jalankan, begitu. Nah, sebagai seorang guru yang baik sama seperti dosen aturannya juga sama kan, aturan perubahan kenaikan pangkat itu juga untuk ASN seluruh Indonesia, kita juga mengikuti itu. Nah, aturan ini, aturan tentang kompetensi ini mari kita ikuti dulu. Ini aturannya seperti itu ya, kita ikuti dulu, tidak usah berpikir yang lain dulu. Nah, baik, Bapak Ibu, ini sudah saya ringkaskan. Begitu saya screenshot di peraturannya karena takut salah kalau mengetik ulang ya. Kalau mengetik ulang itu saya takut salah, jadi saya screenshot di peraturannya saja agar sesuai dengan bunyi peraturannya itu. Karena kalau untuk mengetik ulang peraturan itu bisa bahaya karena kita banyak kesalahannya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membaca masing-masing kompetensi ini ya, masing-masing kompetensi pada level ini, pada sub indikator. Nah, itu silahkan pada memahami, menerapkan, mengevaluasi, berkolaborasi, membimbing. Semuanya pada kompetensi itu levelnya seperti itu. Nah, hanya kita sesuaikan dengan indikatornya dan sub indikator-indikatornya. Begitu. Nah, sampai selesai Bapak Ibu ada 4 kompetensi dengan indikator dan subindikator. Kemudian dari indikator ini, dari indikator dan subindikator itu ditentukan levelnya. Dan ini juga sudah ada di lampiran 2 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini di Perdirjen 2626/2023. Nah, bagaimana Bapak Ibu paling tidak kalau nanti materi ini di-share oleh panitia, dibagi oleh panitia, kita bisa melihat gitu. Ini karena ini sudah diringkas gitu ya, sudah diringkaskan. Karena biasanya pengalaman saya sering saya menanggapi WA dari teman-teman guru ya, WA dari teman-teman guru bertanya. Jadi kita itu kayaknya lebih senang bertanya daripada membaca begitu. Nah, nanti Bapak Ibu guru juga membaca ringkasan seperti ini. Sekarang membaca tidak harus di laptop, di handphone juga sudah bisa, begitu ya. Teman-teman Bapak Ibu guru sudah harus membiasakan diri seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya akan langsung kepada uh, kompetensi pada levelnya ya. Kita akan contohkan kompetensi pedagogi. Kita cari satu contoh saja ya, satu indikator dan levelnya seperti apa, kemudian contoh nyatanya bagaimana. Nah, pada kompetensi pedagogik, indikator lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman bagi peserta didik. Nah, pertama apa? Memahami penting dan manfaat lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kemudian,